itu berlangsung selama 3 tahun. Nggak merambah kemana-mana gitu? Enggak, dia Cuma segitu hanya aja? sekitar itu, hanya peluk, cium. Dia cuma pelampiasannya ke situ aja. Nggak nyobain ke gorong-gorong? Belum. Dan enggak. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel, dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. Dan buat kalian semua yang di luar sana yang sedang menonton yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu untuk mendukung Hapo Channel. Dan terima kasih juga komen-komennya yang sangat luar biasa. Ya, pesan saya sih apa ya namanya ya? Semua konten komen-komen pasti saya baca dari kalian semuanya. Jadi tenang aja, siapapun yang komen pasti saya baca, dan sangat luar biasa komen-komennya ya. Dan untuk kalian semuanya, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, di sini di Hapo Channel telah hadir sosok pria dewasa, pria yang sangat mature, yang akan bercerita tentunya tentang pengalaman hidupnya beliau, atau tentang kisah tragis yang sedih. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan saat ini saya akan menyambut dulu beliau yang ada di samping saya. Halo Mas Yongki. Oke. Halo Mas Yongki, apa kabar? Baik-baik aja. Oke. Terima kasih sudah hadir di Hapo Channel ya. Terima kasih. Ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, aku manggilnya Mas saja ya, karena lumayan jauh di atasku. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel tentunya. Dan buat Hapo Channel di luar sana, ingin tahu nih Mas Yongki ini backgroundnya dari mana sih? Pengen tahu di backgroundnya apa sih? Oh gitu ya. Oke. Salam dulu ya. Salam. Ya, salam dulu. Ya. Kenalin dulu. Nama saya itu Yongki Tara. Oke. Background saya itu ya gimana ya? Background saya tuh sebenarnya juga ada. Saya ini mantan kepala sekolah. Wis. Saya juga pengajar. Oke. Saya juga lulusan S2 Hukum. Wis. Saya juga jago masak. Jago masak. Ya, saya suka masak. Ya, itulah. S2 sarjana hukum. Ya. Pengajar juga. Jatuhnya kepsek atau jatuh pengajar juga? Kepala sekolah juga, mengajar juga. Luar biasa. Kalau kepala sekolahnya kan karena saya punya sekolah. Oh, punya sekolah juga? Ya, saya punya sekolah. Tapi kalau saya mengajar, di sekolah orang. Oh, punya sekolah tapi mengajar di tempat orang. Iya. Gitu. Oke. Luar biasa Hapo Channel. Jadi untuk kalian semuanya pasti penasaran kan, ini beliau ini akan menceritakan apa? Oke, kita kasih bocoran sedikit. Jadi beliau ini atau Mas Yongki ini akan menceritakan tentang kehidupan dia yang sangat berwarna tentunya. Bukan Hapo Channel kalau tidak ngebahas yang realita kehidupan orang, dan ini real ya Mas ya. Iya. Real cerita kehidupan, tanpa settingan, tanpa skrip, apalagi ya. Iya. Duduk di sini nggak ada skrip kan? Nggak ada. Tuh, tidak ada skrip, kita random, apapun itu yang keluar itu yang dinyatakan sama Mas Yongki. Iya. Oke, Mas Yongki sudah siap? Yes. Oh yes. Saya sebagai host ini agak nervous ya, karena ini beliau nih backgroundnya luar biasa gitu loh kan, backgroundnya luar biasa gitu kan. Oke, tapi ya kita harus tahu, kita harus kulik ya pengalaman beliau untuk berbagi di Hapo Channel. Oke. Mas Yongki. Iya. Oke, saya tarik nafas dulu. Deg-degan. Siapa yang deg-degan? Mas nggak dong ya, relax aja ya. Oke. Iya. Oke, Mas Yongki, Hapo Channel pengen tahu. Iya. Oke. Ya, kita pengen tahu tentunya. Iya. Sejak kapan sih bisa masuk ke dunia yang berwarna ini? Ini penyebabnya kenapa bisa? Dan umur berapa? Bisa diingat kembali nggak masa-masa dulu? Bisa. Jadi apa ya?
tahu dunia berwarna ini ya. Oke. Mungkin kan mungkin ya nggak tahu juga ya. Mungkin kan dari kecil. Dari kecil. Dari kecil. Jadi tuh ceritanya tuh setelah SD, yaitu SD tuh ya. Oke. SD itu saya tuh senangnya main boneka. Oke. Jadi kalau anak-anak cowok lain kan mainnya mobilan, Oke. mainnya layangan, Oke. zaman-zaman dulu kan, tahun-tahun jadul lah, ya kan. Jadi kalau saya senengan main boneka. Boneka. Jadi main boneka. Jadi kalau diajak belanja gitu sama orang tua tuh lihatnya boneka tuh seneng gitu kan. Jadi karena berhubung saya juga punya saudara perempuan 2, jadi kan saya laki-laki sendiri. Oke. Jadi kalau dia main boneka saya ikut. Oke. Main anak-anakan, main kasih dot-dotan gitu. Nah, tapi di saat saya merasa ada yang aneh itu ya nggak ada aneh sih, cuma perasaan itu aja. Kalau orang tua kerja nih, saya coba sepatu ibu saya. Oke. Nah, saya coba sepatu yang tinggi, Oke. saya coba kaca cermin, lemari zaman dulu tuh, saya cermin, saya pakai sepatu. Saya pakai rok adik saya yang perempuan. Saya jalan kaca mondar-mandir jalan gitu, merasa bahwa saya ini beda gitu. Saya ini bahwa ini adalah perempuan, itu zaman kecil. Tapi akhirnya SD pun saya lebih banyak berteman sama wanita, nggak ada teman cowok. Sama sekali nggak ada. Semuanya teman itu adalah Cewek. perempuan. Di sekolah yang cowok main bola, main kasti, saya main karet. Nggak pernah ikutan. Nggak pernah ikutan. Akhirnya dari pihak anak-anak cowok gitu kan, ya memang udah tahu mungkin ya karena gelagat saya seperti itu, kemayu, ya itulah kayak gitu. Jadi mungkin memang dari lahirnya begitu. Jadi bukan karena keadaan atau karena terpaksa, memang seperti itu. Tiba-tiba timbul lah. Timbul rasa itu. Ada garis bawahnya nggak kayak ada pelecehan gitu? Itu nanti. Oke. Nah, itu nanti. Ada Oke. tahap-tahap selanjutnya. Oke. Ya, Oke, untuk Hapo Channel berikutnya. Boleh tahu nggak Mas Yongki ini kelahiran berapa sih? Boleh nggak sih umur di? Boleh. Oke. Kelahiran tahun 75. 75. Dan saat ini Mau 50. 60 kali. 50. Nggak terima. 50. 50 tahun. Iya. Oke, sangat luar biasa. Iya. 50 tahun. 50 tahun. Oke. Umur berapa tadi SD ya? Merasakan itu, maaf diulang, umur berapa? Merasakan itu dari umur 7 tahun. 7 tahun. 7 Iya. tahun itu berarti udah SD ya? SD 7 Udah tahun. SD sampai 12 tahun. 12 tahun itu masih belum berani untuk berhubungan sama cowok kan? Iya, belum. Masih polos, masih kayak gadis-gadis desa gitu kali ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan nanti dulu ada pelecehan berarti. Itu umur berapa? 12 tahun. Dengan siapa? Guru. Oke. Guru apa? Guru pendidikan moral Pancasila. Kalau kebanyakan kan di luar sana itu guru olahraga gitu. Ya kan apa itu udah Iya. banyak banget. Ini guru. Guru pendidikan moral Pancasila. Zaman dulu PMP. Oke. Nah, mungkin sekarang kurang tahu ya. Oke. Mungkin sekarang apa ya? Ini kali ya. Kayak guru apa ya? Apa ya? Olahraga enggak kan enggak ke situ tujuannya. Enggak. Oke. Ya intinya guru lah ya, guru-guru zaman dulu yang merusak lah apa namanya, Iya. yang mengambil apa ya, bisa nggak enak saya. Jadi itu kenapa waktu itu kok bisa terjadi? Bisa diceritain nggak? Oh, bisa. Jadi begini. Jadi gini. Saya itu dulu itu adalah lulus SD ini. Oke. Jadi untuk sekolah di Katolik. Saya tuh Katolik dulunya. Oke. Sekarang Muslim. Oh, Jadi banyak perjuangan juga. Jadi saya itu waktu itu karena orang tua saya keras. Dari usia saya 7 tahun sampai usia 15 tahun itu dihajar, disiksa.
Disiksa. Sama bapak, sama ayah saya. Siksa pendidikan yang giat atau fisik? Fisik. Oke. Karena saya tidak bisa mengikuti pengennya ayah saya. Ayah saya tuh pengennya saya tuh jadi laki-laki itu adalah yang tegap, yang gagah, harus bisa listrik, harus bisa mobil, harus bisa montir. Sedangkan saya nggak bisa, gitu. Jauh lah. Jauh pokoknya ya. Jadi ya tabokan, pukulan, cambukan, diikat kabel, ditarik pakai tang, ditendang, itu udah saya alamin semua gitu. Sampai sekarang pun trauma. Sampai akhirnya orang tua saya itu meninggal, saya nggak netesin air mata. Untuk bapak ya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi sangat lumayan trauma lah. Jadi dia pengen anaknya jadi laki-laki yang sempurna. Nah, dengan saya kan ke wanita gitu kan. Ya wajar lah seorang ayah bapak itu pengen anaknya jadi pria sejati. Apalagi seorang ayah itu pengen punya cita-cita yang pengen diterusin ke anaknya mungkin ya kan. Nah, boleh tahu nggak sih emang gambaran sosoknya Mas Yongki ini setiap hari di masa remaja ya itu di sekolah jalannya kayak bebek. Iya. Enggak juga. Enggak. Mungkin gestur tubuhnya. Gestur tubuhnya gimana? Iya, kelihatan. Kalau lagi panik, kalau lagi marah. Ngomong? Iya, kalau lagi ngomong juga. Iya. Oke, mungkin gini gambarannya Mas Yongki ya. Kalau di sekolah mungkin ya nggak terlalu ya, masih bisa beradaptasi lah di sekolahan. Mungkin kalau di rumah baru itu yang parah kali ya. Kayak tadi itu dicobain sampai make up. Iya. Pakai lipstick ibu saya pakein, saya dandan, pakai alis, pakai rambut palsu. Itu zaman usia 7-8 tahun. Rambut palsu beli sendiri? Ibu saya punya. Kan semuanya keluarga perempuan, kakak. Adik saya juga perempuan. Ibu saya kan orang pekerja keras. Jadi ya dia banyak aksesoris lah. Aksesoris. Oke, Mas Yongki ini anak tiga ya? Anak kedua. Tiga bersaudara. Anak kedua. Oke, yang di atas cewek, yang di bawah perempuan, tapi cewek dua-duanya. Iya. Mungkin itu juga kali ya yang lebih berpengaruh juga kan? Bisa, tapi enggak juga sih. Enggak. Karena apa namanya? Di atas cewek, di bawah cewek juga akhirnya keapit gitu. Jadi apapun yang kayak Mas Yongki bilang tadi, ada permainan cewek kakak itu selalu diikuti-ikuti. Iya, tapi kan di luar kan banyak temen cowok. Di tetangga juga banyak temen cowok, tapi memang karena hati dan perasaannya aja kan. Kita tuh merasa bahwa kita tuh wanita gitu. Feminim. Saya bulatkan lagi. Jadi intinya di sekolahan yang wajar-wajar aja walaupun gesturnya sedikit berbeda lah, tapi orang tahu itu ciri khasnya Yongki. Oh, ini berbeda. Lebih parah lagi di rumah itu semua dipraktekin benar-benar jadi wanita seutuhnya. Nah, misinya itu setelah dandan mau ngapain? Ya puas aja. Nggak pergi gitu melalang buana gitu. Nggak berani. Sorry. Kayak orang-orang gitu mencari pria di pinggir jalan gitu kan ada. Mungkin kalau posisi usia 17 ya mungkin. Tapi kan ini kan masih kecil ya. Kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya mengekspresikan diri kita bahwa saya ini adalah wanita. Bahwa saya ini perempuan gitu. Ini seru nih. Pas lagi gitu Mas Yongki lagi dandan cantik-cantiknya itu udah maksimal lah gitu kan. Pernah nggak orang tua ngelihat? Ya itu. Pernah. Habis dihajar. Ketahuan itu tadi, makanya orang tua ayah lah terutama itu langsung main kucing. Habis disabetin. Oke Mas Yongki, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel, seru nih guys. Jadi kembali lagi ke masalah guru tadi itu ya. Guru yang 12 tahun. Iya, 12 usia 12 tahun. Itu diapain waktu itu sama dia? Jadi kan saya sekolah Katolik. Karena saya sekolah Katolik, dituntut untuk jadi pintar dan rajin. Nah, dari orang tua. Akhirnya ditaruh kos di rumah guru.
Iya, jadi saya kos ditaruh di rumah guru. Nah, cuma kan beberapa hari, sehari, 2 hari, oke lah nyaman, seperti aktivitas seperti biasa, ngobrol, belajar, les, segala macam. Tapi setelah 2 minggu di sana, jadi tuh kalau malam tuh, jadi kalau saya bangun tidur, itu tuh di bibir saya itu banyak kerak. Nah, setiap saya bangun tidur tuh bibir tuh di sini banyak kerak. Kerak nasi. Kurang tahu itu kerak apa. Ya. Itu dengan usia 12 tahun. Kita nggak tahu namanya untuk seks atau apa, kan nggak ngerti ini apa. Kan saya sendiri pun usia 12 tahun belum bisa kan. Iya, belum ngerti lah. Belum ngerti dan belum juga secanggih sekarang. Banyak sosial, banyak ini. Iya, belum bisa onani juga. Iya kan, karena kan kita 12 tahun wanita lugu. Oh, wanita lugu. Iya, wanita lugu yang pemalu, yang ditegur diem aja, yang ditegur cuma begini gitu kan. Nah, jadi sehari 2 hari bangun tidur, begitu lagi. Itu di kosan ya? Di kos apa mes nih? Di kos. Kok bisa masuk? Oh, itu satu rumah. Jadi di rumah guru itu. Lanjut rumah guru itu. Ya mungkin orangnya juga masih hidup sampai sekarang. Mungkin kalau lihat, halo. Oke. Nah, akhirnya setelah 1 bulan, saya juga bingung. Tiba-tiba malam itu terbangun, tiba-tiba tuh di mulutnya ada belalai. Belalai. Pas bangun gitu ya? Pas bangun. Belalai itu di sini. Belalai itu di sini dan akhirnya keluar cairan kan. Nah, nembak lah gitu. Ya, nembak. Baru tahu itu bahwa pertama kali dan melihat itu dan pertama kali lah pokoknya dalam seumur hidup itu usia segitu ngelihat begitu. Sudah besar, panjang, berurat. Detail banget. Kalau memori kecil nggak bisa lupa, karena kan kita menyaksikan di mata kita sendiri kan, gitu. Jadi begitu kagetnya itu pas ngelihat itu cairan itu muncrat kan. Pas lagi muncrat? Iya, muncrat. Kena mata? Enggak, cuma sekitar hidung dan masuk ke bibir sedikit lah. Ya, netes ke kuping sedikit. Lanjut. Jadi baru tahu tuh. Akhirnya kan ketahuan. Ketahuan. Tapi juga biasa aja. Dia mungkin kalau kemarin mungkin dia lap-lap dan bekas sisanya. Tapi karena berhubung saya bangun, ya kita ngelap sendiri, dilapin langsung. Nah, tapi di situ saya tuh merasa nggak risih. Dan tiap malam pun istilahnya dia datang lagi, istilahnya saya nggak risih gitu. Dia datang malam, datang saya belum tidur, dia sudah mulai berani kan. Kan tadinya biasanya kan saya tidur. Nunggu tidur. Nunggu tidur. Dan meninggalkan jejak bekas. Sampai akhirnya terbangun ada siraman jepretan yang nggak ngerti. Nah, jadi terbangun kan di situ. Udah akhirnya besok malamnya dia datang lagi ke kamar. Dan seterusnya seperti itu. Iya, seterusnya selama 3 tahun. Kayak orang pacaran ya? Pacaran nggak itu? Enggak. Cuma jadi kayak pelampiasannya dia. Iya, tapi saya menikmati akhirnya. Cuma di mulut doang? Oh, sorry. Belum. Kan apa maksudnya udah seperti itu kan. Akhirnya dia datang lagi kan. Besok malamnya. Dia itu sudah punya istri. Jadi dia datang ke kamar itu setelah istrinya tidur. Kan kita satu rumah. Jadi dia punya istri, kalau lagi selesai sama istrinya baru ke... Ya nggak tahu sama istrinya bagaimana. Ya akhirnya datang malam, justru saya yang minta. 12 tahun loh mas? Iya, karena saya merasa nyaman. Saya merasa perasaan itu gimana ya? Campur aduk. Kayaknya saya suka gitu. Akhirnya saya pegang, saya makan. Dia pun nggak masalah gitu. Jadi kegiatan tiap malam tuh seperti itu. Dan akhirnya kalau saya terus terang nggak bisa keluar ya, karena mungkin masih kecil. Nah, cuma kalau dipegang-pegang sama dia, ya punya saya sama orang itu kan, sama guru itu. Tapi kan
Ya punya dia karena saya menikmati, karena satu besar kan. Berurat dan tidak muat di mulut saya. Mungkin masih kecil. Ya. Karena tidak muat kan. Dia masukin dipaksa. Dia masukin lagi ke mulut saya dipaksa. Pokoknya sampai keluar di dalam lah. Itu berlangsung selama 3 tahun. Nggak merambah kemana-mana gitu? Nggak. Dia cuma hanya sekitar itu. Hanya peluk, cium. Dia cuma pelampiasannya ke situ aja. Nggak nyobain ke gorong-gorong? Belum. Dan nggak mau masnya? Dia nggak melakukan apa, saya nggak ngerti. Masnya juga nggak tahu ya? Nah, kemungkinan kalau dia minta gorong-gorong, ya kemungkinan pada saat itu oke-oke aja kan? Iya. Kemungkinan bisa terjadi, tapi kan karena dia cuma sekitar itu aja, ya udah yang saya lakuin itu. Dan saya juga kayak ada, kalau dia sama istrinya, saya ada rasa cemburu. Cemburu sama istrinya? Iya. Kok bisa? Ada perasaan cinta ternyata. Oke, cinta pertama. Mulai. Kayak ada rasa cemburu, kesel sama istrinya. Terus kadang kalau malam itu dia nggak ke kamar saya, pintu kamar istrinya saya lempar pakai buku biar bangun. Saking saya punya rasa cemburu di situ, gitu. Akhirnya mau nggak mau, akhirnya saya nggak naik kelas, harus keluar dari rumah itu. Karena tidak naik kelas, tidak ada hasil, dilesin di situ. Akhirnya keluar. Ibu saya suruh keluar dari sana. Makanya akhirnya saya nggak pernah ketemu lagi. Stopnya di situ. Oke, Mas, balik lagi sedikit. Itu kan nimpuk di pintunya, cemburu sama istrinya. Sampai kejadian nggak istrinya sampai tahu gitu? Nggak tahu. Taunya guru sama murid lah. Gitu. Jadi aman lepas dari situ. Karena nggak naik kelas tadi, keluar. Nggak naik kelas, keluar dan dipindah untuk sekolah. Kayak gitu. Luar biasa. Iya. Tapi sampai detik ini saya cinta sama dia. Berarti itu cinta pertamanya Mas Yongki ya? Cinta pertama. Dan dia punya istri perkiraan umur 26 kali ya? Kemungkinan. Sekarang usianya 74. Ganteng waktu itu? Iya, ganteng. Punya istri, punya anak juga nggak dia waktu itu? Punya anak 2. Jadi suami orang aku cintai gitu ya? Iya. Cinta pertama? Cinta pertama. Selama 3 tahun loh? Iya, 3 tahun. Lama loh itu? Lama. Berapa semester itu? Mungkin 12. Dan akhirnya keluar dari situ, dari satu rumah sama itu tadi. Berarti kalau digambarin tuh satu rumah itu kamarnya itu kos-kosan itu dia ngos-kosin kali ya? Enggak. Emang ada fasilitas di situ? Iya, emang ada kamar kosong 1. Kirain kayak murid-murid yang apa namanya ya, kayak dari jauh atau mungkin yang pinter atau apapun itu ada kamar-kamar gitu berapa murid nggak? Cuma Mas Yongki sendiri doang? Iya. Tapi istrinya nggak curiga kan? Maaf ya, itu kan mungkin dulu kan pasti kelihatan lah Mas Yongki ini murid-murid yang agak sedikit gemulai atau apa gitu, enggak? Enggak ketahuan. Iya. Kita tinggalkan masalah suami orang tadi. Kita langsung lagi ke bab kedua lah. Bab kedua. Itu Mas Yongki keluar dari sana dan kita pengen tahu, timbul perasaan sudah berani untuk berpetualang atau mungkin mengutarakan ke pria atau lebih bahasanya kayak binal lah. Itu umur berapa Mas Yongki? Umur 22. 22. Berarti masa di 20 ke bawah itu masih malu-malu. Iya, karena saya suka sama teman SMA pun, SMP itu saya memendam perasaan, nggak berani mengungkapkan. Jadi masalah di sekolah pun ada yang disuka, tapi hanya perasaan disimpan di dalam hati aja. Nggak berani. Dan umur 22 tadi itu baru merasa, ini loh saya. Iya. Itu karena kenapa? Udah meledak kali ya? Ya karena ada kesempatan juga, ada yang mau, teman sekolah juga. Teman sekolah juga. Berarti di kampus ya berarti gitu? Iya.
Iya, kampus kan? Iya. Temen-temen kampus berarti ya? Iya, benar. Oke, cinta aku di kampus sekarang guys. Gitu. Iya. Nah itu gimana ceritanya waktu itu? Dia dulu yang menembak atau Mas Yongki sendiri? Justru kalau pacaran usia 22 itu saya pacaran 8 tahun. Tapi dia cowok normal. Oh, yang disukainya cowok normal? Cowok normal. Oke. Saya nggak pernah pacaran sama cowok yang benar-benar di bidangnya? Iya, selalu orang normal. Oh, itu yang dicari? Enggak juga, emang saya cintanya sama itu. Oke. Jadi saya 9 tahun lah, 8 tahun gitu. Cuma ya itu korban perasaan aja. Kita nggak bisa kita nggak bisa pengen apa gitu, ada saling mencintai, nggak ada gitu. Dia mungkin hanya pelampiasan aja sih, cuma saya aja yang berkorban cinta sama dia gitu. Tapi sampai terjadi? Sampai terjadi. Itu cowok normal loh? Normal. Gimana tipsnya untuk mendapatkan cowok normal itu? Ya 1 perhatian, 2 uang. Oh, perhatian dan uang. Materi. Dan itu bisa membuat dia balik? Iya. Mas Yongki. Oke, pacaran sama dia? Pacaran. Berapa lama? 9 tahun. Lama berarti. Tapi yang jelas itu bukan cinta pertama ya? Oh bukan, tapi karena saya cinta, tapi dia tuh ini juga temperamen. Suka mecah-mecahin kaca mobil saya, dipecahin. Laptop saya dia banting beberapa kali kayak gitu. Tapi karena berhubung saya cinta ya saya berkorban ya. Jadi ke flashback dari bapak jadinya? Iya. Dari kecil sudah dari orang tua yang sudah kasar, ketemu pacar-pacar kasar-kasar semua. Iya. Kayaknya keras-keras semua nih ketemu pacarnya. Benar. Jadi ya tekanan batin lah. Jadi sampai saat ini tuh untuk menemukan dermaga yang benar-benar nggak ada. Semuanya berlabuh sampai detik ini, sampai usia segini. Oke. Iya. Oke, kembali ke masalah cinta 9 tahun tadi itu. 9 tahun bertahan lah, pacaran, ada suka dukanya, ininya, dan itu termasuk pacaran yang temperamental dianya. Iya. Oke, biasanya temperamentalnya itu masalah apa, Mas Yongki? Karena saya lebih banyak menuntut kasih sayang. Saya juga kan namanya perasaan, gue pengen disayang dong, pengen dicium, pengen disayang. Tapi kan saya nggak bisa dapetin itu. Setiap saya mau minta cium, berantem dulu. Masa sih kan pacaran, kenapa dia nggak mau? Ya karena dia sukanya sama wanita. Iya, saya ini hanya pelampiasan dia dan dibutakan selama 9 tahun dan baru sadar gitu. Dan saya pun ditinggalin karena dia harus menikah sama wanita. Dan mungkin juga keterpaksaan karena tadi duit mungkin juga kan? Iya, karena materinya dari Mas Yongki selalu memperhatikan dia, ya udahlah gitu. Iya, ya udahlah gitu. Walaupun kan dari pihak orang tuanya juga kan udah sering teror saya juga kan, dengan kata-kata kasar, dengan sikapnya juga, omongannya frontal juga gitu. Jadi ya terima aja gitu. Yang kita pengen tahu lagi selanjutnya di masa-masa yang sekarang ini atau lebih meninggalkan dia lah tepatnya, itu kita clearkan dulu tadi. Itu berarti putus dari dia karena menikah. Akhirnya Mas Yongki ditinggalkan. Terus ketemu lagi dengan siapa? Dengan anggota. Dengan anggota. Iya, anggota. Kok bisa anggota? Kenal di mana? Jadi gini ceritanya. Seru nih kayak. Saya lagi nyetir mobil. Di daerah BSD. Ya, saya nyetir mobil, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. Jeder, motor. Akhirnya turun kan. Dia turun. Saya lihat dia turun, kan saya turun, dia turun gitu kan. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ternyata dia cakep. Saya tadinya mau marah, nggak jadi marah. Akhirnya dia panggil, "Oh Pak, maafkan saya," gitu. Kalau Bapak nggak terima, ini kartu nama saya, gitu. Nanti Bapak hubungin aja saya. Ternyata saya lihat kartu namanya anggota. Anggota
ya udah nanti saya WA ya gitu kan, SMS. Ya SMS. Ya udah nanti Pak ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu bukannya jadi marah sayanya, karena berhubung dia orang NTT lah. Oke, hitam manis. Nah, NTT kan. Sebentar Mas Yongki, itu umur berapa Mas Yongki? Itu kalau nggak salah umur 29. 29. Dia lebih muda, 22. Lagi segar-segarnya lah ya, lagi segar-segar dipandang. 23-an lah. Oke, berlanjut SMS, tukeran nomor. 29, 30. Kita dikasih nomor, tapi kita akhirnya dari kisah tabrakan itu, kecelakaan itu, kita mampir ke tukang nasi uduk. Justru saya traktir. Oke. Karena saya mau gebu-gebukan, karena aduh luar biasa gitu kan. Saya kan pikirnya gini, pasti orang NTT. Saya kan memang suka orang hitam. Oke. Saya selera orang hitam. Karena saya pikir orang hitam adalah orang yang kuat. Eksotis. Dan barang yang sangat besar. Oh, karena trauma. Apa? Memorinya Iya. Oke. Memorinya bahasa urat. Oke. Iya kan. Akhirnya udah kita makan, ngobrol, nyambung. Oke. Nah, akhirnya besoknya kita telepon-teleponan, SMS-an. Dia datang ke rumah. Oke. Dia datang ke rumah saya itu. Dia pakai pakaian dinas. Apa ya? Anggota. Dia pakai pakaian dinas. Oke. Ke rumah saya. Dan kan karena saya sendiri ya di rumah. Oke. Nggak ada siapa-siapa kan, karena saya beli rumah sendiri. Di rumah akhirnya kita ngobrol terus. Tapi si anggota itu udah bilang, pasti kamu nggak suka perempuan ya. Dia langsung seperti itu. Saya ditembak langsung. Dia nggak ada basa-basi. Langsung, kamu nggak suka perempuan ya. Oke. Kamu terserah, bebas mau ngapain saya aja. Wis. Dia buka baju. Langsung buka baju dia. Pijetin saya dong. Gitu. Kok jadi tukang pijit jadi cuma Saya pijitin. Oh, itu speak mungkin ya? Ya, mungkin caranya seperti itu kan. Oke. Buka baju dong, katanya gitu kan. Saya buka baju nih. Jangan buka. Saya lihat badannya itu bagus. Oke. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Bulunya banyak. Bulunya kecil-kecil gitu kan. Saya semakin binal lah. Gagap. Oke. Dakduk, keringat dingin. Oke. Dan gemeteran. Oke. Karena udah lama ya. Saya nggak, walaupun saya pacaran 9 tahun itu, saya untuk berhubungan susah. Kan maksa dulu. Berantem dulu. Iya. Minta pisang, berantem dulu. Minta ini berantem. Tapi kalau sama dia itu langsung vulgar. Terus akhirnya saya buka, boleh nggak buka celana, dia bilang. Gimana perasaan saya pada saat itu? Semakin bergetar kan. Akhirnya dia buka kan itu semua. Bebas, mau kamu apain aja. Gitu. Ya sudah, kejadian. Baik lagi tadi, sesuai ekspektasinya Mas Yongki nggak pas ngeliat? Oh iya. Oh iya, benar? Oh benar. Wis. Belalai gajah. Langsung semangat gitu ya? Oh semangat, luar biasa. Apa yang terjadi? Ya udah. Nah, kita kan pengen tahu nih apa channel ya. Itu kan dari tadi kan, tapi kalau dari gambaran sih pasti Mas Yongki ini jadi apa ya sih, korbannya mungkin ya? Ya enggak juga, karena saya juga suka. Enggak, maksudnya gini, lebih tepatnya apa ya saya bilang ya, kayak kan berhubungan tuh, pasti jauh kan? Pasti ada namanya tumpuk-tumpukan. Siapa yang di bawah? Saya dong yang di bawah. Itu tadi ya kan? Itu selalu yang di bawah dia. Tapi untuk pertama kali dia nggak seperti itu. Dia nggak minta yang aneh-aneh dulu. Dia minta diservis aja. Servis apa? Ya, diservis lah, disentil-sentil. Oh, di lato-latonya disentil-sentil, diusap-usap, diurut-urut, dimakan-makan. Oh, dimakan, gitu, kasih santap. Gitu, sampai mayonesnya keluar. Iya, gitu kan. Jadi ya seru aja gitu. Karena memang tapi dia ini juga ya, maksudnya dia sunat juga. Jadi kalau anggota itu walaupun dia non agama lain, dia tetap harus sunat.
dengan alasan adalah kebersihan. Oke. Ya, jadi ya kita lahap lah habis gitu kan. Kita lahap, dia juga pun puas. Oke. Ya kan. Udah dia puas. Dia nembak, keluar ya. Oke. Pulang, Selesai. pulang. Oke. Nah, selanjutnya selesai, lepas dari situ ada Komunikasi lagi, dia datang lagi. Terus dia datang. Kan saya cukup lama sama dia. Berapa tahun lagi kau yang ini? Ya, berapa ya? 5 tahun. 5 tahun. Tapi dia tulus nggak? Enggak. Tetap ada materi juga? Iya, karena terbatas ya. Oke. Jadi ketemu itu kan dia harus tugas ke sini, tugas ke sini. Kita untuk nyamperin dia juga nggak bisa, karena kan dia di mes. Iya kan? Oke. Di mes. Iya. Bla bla bla. Jadi kita cuma nunggu dari dia aja. Mengharapkan sesuatu dari dia. Kalau dia telepon, dia mau datang, kita seneng. Kayak gitu aja sebenarnya. Tapi enggak, ini cinta sama cinta enggak? Kayaknya dia nggak cinta. Cuma mengharapkan materi doang? Atau pelampiasan lagi? Pelampiasan lagi aja. Tapi materi Mas Yongki ada? Materi enggak juga, dia nggak minta. Oke. Oh, jadi pelampiasan lagi. Iya, pelampiasan. Berapa lama Mas Yongki Apanya? berhubungan sama dia tadi? 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun tanpa cinta, cuma pelampiasan. Iya. Dan yang pertama pelampiasan, yang kedua pelampiasan. Tapi saya suka aja, karena memang saya gampang jatuh cinta. Justru saya cinta juga sama dia. Dan putusnya pun dia menikah Dengan wanita. dengan wanita satu sukunya dia. Dari itu saya marah luar biasa. Saya menutup diri, saya nangis, saya nggak suka makan, turun 8 kilo badan, sakit-sakitan. Saya mau nyamperin dia jauh, saya mau ke mesnya dia, udah tidak mungkin. Oke. Tapi pernah nggak sih Mas Yongki selama pacaran itu apa namanya kayak sama dia nih ya? Kita nggak pacaran, kita nggak ada statement ikatan bahwa kita pacaran. Berhubungan lah. Nggak ada. Ya berhubungan lah. Ya. Kita kayak seperti main-main aja lah. Oke. Dia nyaman, kita nyaman, ya jalanin. Kayak gitu. Yang membuat Mas Yongki sedih ditinggalin menikah apa karena teringat rudalnya? Karena memang dia tipe saya. Oh, karena hitam tadi. Iya. Dan rudalnya juga bagus. Iya bagus. Oke. Jadi akhirnya galau dia tuh ya, ditinggal menikah. Iya. Ya, tapi kan bisa aja kalau setelah menikah namanya dia pengen butuh Mas Yongki lagi, nggak ada lagi, selesai. Nggak ada, selesai. Oke. 5 tahun termasuk lama loh Hapo Channel, Mas Yongki. 5 tahun. Tapi ya itu tadi karena dia adalah sosok anggota yang notabene pasti jarang ketemu. Iya, jarang ketemu. Jarang ketemu dan itu juga harus kasih aba-aba dari dianya sendiri. Benar. Oke. Cari temennya lagi lah. Nggak ada lagi. Oke, 5 tahun berpisah dari dia karena menikah dan yang pertama juga menikah. Oke. Sampai saat ini ada yang tulus nggak sih? Dapat lagi nggak sih? Dapat lagi atau apa? Ada. Apa lagi? Berondong. Oke, berondong. Iya. Umur berapa? 19 tahun. Iya. Yakin dia tulus sama Mas Yongki? Yakin. Oke. Tapi namanya berondong-berondong itu kan kebanyakan ya nggak bisa dipungkirin Mas Yongki.